Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Dora Amelia selaku dosen untuk mata kuliah Organizational Behavior. Perkenalkan sebelumnya Ibu, nama saya adalah Siva Syafira Maharani dari kelas MJ 610. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk objek 11 yang dimana membahas tentang motivasi dalam organisasi. Untuk studi kasus yang akan saya bahas terkait dengan mengenai menurunnya semangat kerja karyawan pada divisi layanan pelanggan PT Solusi Prima, di mana di kasus ini nantinya akan dijelaskan terkait dengan penyebab dari menurunnya untuk motivasi kerja, serta memberikan solusi berdasarkan dari teori motivasi. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai motivasi sebelum masuk ke dalam studi kasus. Yang pertama, bahwasanya motivasi merupakan dorongan yang akan membuat seseorang tersebut mau dan juga bersemangat untuk melakukan pekerjaannya, di mana tujuannya supaya dapat dicapai seperti itu. Dalam sebuah organisasi, untuk motivasi ini sangat penting karena nantinya akan berpengaruh terhadap semangat kerja, produktivitas, dan juga hasil kerja dari karyawan. Nah, secara umum sudah tergambarkan terdapat 6 teori motivasi Ibu seperti yang sudah tertera di layar. Namun pada studi kasus ini mungkin akan terfokus pada teori hierarki kebutuhan atau need dari Abraham Maslow dan juga teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Baik, untuk selanjutnya untuk studi kasus dari PT Solusi Prima mengalami penurunan motivasi kerja pada divisi layanan pelanggan, di mana untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menaikkan gaji karyawan sebesar 15% dengan harapannya semangat kerja meningkat seperti itu. Nah, namun hasilnya ternyata tidak sesuai dari harapan. Tingkat absensi masih tinggi dan juga kualitas pelayanan juga belum membaik. Namun setelah dilakukan survei, tentunya ditentukan bahwa penyebab utamanya ternyata bukan karena gaji, namun karena karyawan yang merasa kurang mendapatkan apresiasi dan juga tidak memiliki peluang karir yang jelas, terus juga pekerjaannya terasa monoton, dan juga mereka tidak diberi keleluasaan dalam menangani untuk keluhan pelanggan. Di mana untuk selanjutnya pertanyaan pertama, jika dilihat dari teori hierarki kebutuhan Maslow, bahwasanya setiap orang memiliki kebutuhan yang bertahap Ibu mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mengembangkan dirinya. Yang pertama fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Nah, dalam kasus ini, memang kenaikan gaji itu membantu memenuhi untuk kebutuhan dasar, seperti kebutuhan hidup dan juga memenuhi untuk rasa aman kita. Namun kebutuhan yang lebih tinggi seperti harus nantinya akan mendapatkan penghargaan, kesempatan bagaimana karyawan akan berkembang, terus juga seperti aktualisasi diri yang belum terpenuhi, maka akibatnya akan mengakibatkan karyawan tetap akan merasa kurang puas dengan pekerjaannya sehingga motivasi kerjanya tidak meningkat seperti itu. Di mana kalau menurut saya artinya perusahaan ini tidak cukup hanya memberikan dari kenaikan gaji, namun juga memperhatikan untuk kebutuhan psikologis dan kebutuhan lainnya dari setiap karyawan. Nah, jika kita lihat untuk pertanyaan yang kedua, analisis dari teori Herzberg, di mana untuk identifikasi faktor motivasional dan juga faktor higienis. Nah, selanjutnya untuk teori ini ada dua faktor Ibu, bahwasanya untuk memengaruhi motivasi kerja disebut faktor higienis dan juga faktor motivasional. Di mana faktor higienis ini meliputi adanya gaji, kondisi kerja yang seperti apa, hubungan kerja, dan juga kebijakan dari suatu perusahaan. Nah, faktor ini memang tidak dapat, maaf maksud saya, faktor ini memang dapat untuk mengurangi dari faktor ketidakpuasan dari suatu karyawan, namun belum tentu akan membuat karyawan tersebut menjadi lebih termotivasi seperti itu. Nah, sedangkan faktor untuk dari motivasional ini
adanya penghargaan dari atasan, terus juga dari perusahaan, kesempatan untuk berkembang, tanggung jawab, adanya promosi, terus juga pekerjaan yang lebih menantang. Nah, mungkin akan apa ya, lebih membuat motivasi dari para karyawan ini akan bangkit seperti itu, Ibu. Nah, dari kasus untuk PT Solusi Prima, bahwasanya untuk perusahaan baru ini apa ya, seperti masih memenuhi dari faktor higienisnya saja melalui kenaikan gaji. Sedangkan untuk faktor dari motivasionalnya itu belum terpenuhi. Karena walaupun dengan gajinya naik, namun semangat kerja dari karyawan ternyata juga belum meningkat. Nah, kita next untuk rancangan program dari pertanyaan ketiga, di mana berdasarkan hasil analisis tersebut, menurut saya perusahaan perlu menerapkan suatu program motivasi yang bersifat menyeluruh, Ibu. Bahwasanya yang pertama, dapat memberikan penghargaan kepada karyawan. Tentunya ini sangat dibutuhkan dari karyawan, misalnya melalui program Employee of the Month, siapa. Terus juga apresiasi otomatis akan selalu membangkitkan motivasi baik motivasinya ini sedikit, yang lama-lama akan tumbuh dan juga semakin memotivasi kita untuk bekerja seperti itu. Yang kedua, perusahaan perlu menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas tentunya dengan pelatihan, mentoring, coaching, atau nantinya juga akan ada kesempatan promosi, tentunya berdasarkan kinerja yang telah diberikan dari suatu karyawan kepada perusahaannya. Yang ketiga, perusahaan dapat menerapkan dari job enrichment di mana rotasi pekerjaan ini akan membuat variasi tugas dari suatu karyawan ini akan lebih menantang dan juga tidak membosankan. Pastinya juga pengetahuannya akan lebih beragam dan juga berpengalaman. Dan yang keempat, perusahaan mungkin perlu melakukan memberikan kewenangan kepada karyawan untuk bersifat lebih fleksibel, tidak hanya terkesan lebih kaku dan juga harus sesuai dengan skrip seperti itu, bahwasanya ini tidak bisa dilakukan hanya sekali dua kali, Ibu, menurut saya, karena memang ini perlu pembiasaan untuk mengambil keputusan yang baik, yang fleksibel, dan bisa melihat dari berbagai arah dan tidak menimbulkan hal yang negatif untuk perusahaan dan juga untuk karyawan tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya, ada perbaikan lingkungan kerja di mana perusahaan tetap harus menjaga dari faktor higienis, dengan adanya beban kerja yang seimbang, dengan gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan seberapa sesuai dengan pekerjaannya, komunikasi yang baik tentunya, terus juga akan diberikan fasilitas yang layak. Tentu ini akan menjadi sebuah faktor yang akan mempengaruhi dari karyawan tersebut semakin memotivasi dirinya. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, analisa untuk dari PT Solusi Prima, dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan gaji tentu belum mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dengan dibuktikan seperti itu. Namun menurut teori Maslow, karyawan juga membutuhkan adanya penghargaan, kesempatan berkembang, dan juga kesempatan untuk melakukan aktualisasi diri. Sedangkan menurut dari Frederick Herzberg tadi, bahwasanya motivasi akan meningkat apabila suatu perusahaan memberikan adanya pengakuan, tanggung jawab, peluang untuk berkembang tentunya, dan juga pekerjaan yang mungkin lebih sesuai dan lebih bermakna bagi suatu karyawan. Nah, mungkin nantinya juga PT Solusi Prima dapat mengkombinasikan adanya kompensasi dari gaji ini dengan program-program yang tadi telah disebutkan, sehingga nantinya akan tercipta motivasi kerja yang baik secara meningkat dari karyawan PT Solusi Prima. Mungkin demikian Ibu untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin arahannya Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.